Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman برحمتك يا أرحم الراحمين. الباب الثالث في فضيلة بسم الله الرحمن الرحيم. Bab yang ketiga pada menyatakan kelebihan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba asy-syaitan anhu kama yadhubur rasas 'ala an-nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seseorang hamba yaqulu berkata ia hamba Bismillahirrahmanirrahim illa dhaba syaitanu an, melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Dan daripada Atha Ibnu Jabir berkata ia, tatkala turun Bismillahirrahmanirrahim, lari segala awan kepada masyrik dan diam segala angin dan bergerak-gerak lautan dan menanti segala binatang mendengar dengan telinganya dan dirajam segala syaitan daripada langit. Dan bersumpah Allah Azza wa Jalla dengan kebesarannya, tiada disebutkan namanya atas penyakit melainkan disembuh akan dia, dan tiada disebut akan dia atas sesuatu melainkan diberkati padanya. Dipegang oleh Rasulullah di dalam hadis, siapa saja yang membacakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, maka hancurlah syaitan ketika kalimat itu dibacakan oleh seorang hamba, seperti hancurnya timah ataupun leburnya timah di atas bara api. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Atha bin Jabir, beliau berkata, ahwate Allah Subhanahu wa taala nepetreun kalimah Bismillahirrahmanirrahim, petreun kena ulangit dunya ulawhul mahfud, maka ubena awan bak watenya jipdung utimu, bena awan yang na di langit mandum jipdung ke di utimu. Dan angin yang tengah jiput bak watenyan sengap jiin manu. Angin yang tengah jiput sengap karena kebetulan bismillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Laut menggerak-gerak, menggelombang. Laut menggelombang pakai kebetulan bismillah. Ubena binatang jipreh didengar dengan punyung ayat bismillahnya kebetulan ya Allah. Dan kepancu ubena syaitan daripada langit li Allah Subhanahu wa taala. Maka bak watenya Allah gemu sumpah. Ngeken li Allah Subhanahu wa taala gemu sumpah. Dengan kebesaranku
tiada disebutkan namaku, namanya, nama Allah, atas penyakit melainkan disembuh akan dia. Nyo katanya dalam kondisi sakit, orang tengah sakit, baiknya sakit dunia mungkin ataupun sakit rumah sakit, temugu macam-macam nyo ke Aceh, maka jika kita yakin ikhlas mengucap bismillah, taru'yah dengan bismillah, sungguh Allah akan gepinah penyakitnya. Bismillah. Dan Allah juga bersumpah, tiada disebut akan dia atas sesuatu melainkan diberkatkan padanya. Bak sesuatu ahwate tanik kubut sesuatunya. Yang perbuatan tersebut perbuatan yang dibolehkan, maka Allah gebi berkat bak yang tak bubutnya. Contoh, bisa katanya tanik temulih, tak awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka tulisan katanya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak katanya tanik pajuh makanan, tak awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka bak makanannya lebih berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat macam-macam, bisa han kenang penyakit, igop kadang hanai baca bismillah hati pajuhu, hingga bisa jadi dengan wap hana baca bismillah, hana berkat bak makanan yang gecok berkat oleh Allah, hingga makanan yang kita makan itu menjadi penyakit. Kenang penyakit gula, gara-gara lepas jubu, saya jadi Allah pindah keberkatan. Ketika kita memakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama, kita ucapkan bismillah, maka mandum na berkah. Tabut langkah dah tubit dari rumah, dah baca Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas apakah kita mau kerja, mau mencari rezeki yang lain, itu terserahlah. Dayak kerja bangunan, dayak makan, tapi ketika kita keluar kita awali dengan bismillah, maka di dalam perjalanan Allah akan menurunkan berkatnya. Lebih berkat dalam perjalanan kita ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bismillahnya kena put bawah je, nak put bawah hukum. Ya kan? Wajib baca ketika salat. Wajib baca. Si urus malam berarti 17 ke dah baca. Karena 17 rakaat. 17 ke dah baca bismillah. Menyona tata tamah lah masa sunat rawatib 10 rakaat. Tamah 10 tu. Ya, je 27 ke si urus malam. Tamah oleh imam untuk getuk dengan doa. Bak akhir tamah 300. Urus malam nak baca 28 ke. Ya, memang katanya orang yang salat wajib dan salat rawatib. Ya, surah malam 28 ke tadi baca. Ya. Sehingga ibadah katanya nak nilai Allah, nak berkat ibadahnya. Maknanya dengan sembahyang itu mampu memelihara kita daripada dosa-dosa yang besar. Mungkin sembahyang itu mampu merawat, menjaga kita untuk dihindarkan kita daripada dosa-dosa yang kecil. Ya? Bismillah. Yang kedua, sunat membaca bismillah. Hukum jisu sunat, ba'bud yang sunat-sunat. Masa kanak kemuli baca bismillahnya sunat. Pajuh hubu, kanak amita rezeki, kan? Kanak bubut si pupu yang kemud hari, nan sunat. Nasid hukum baca bismillah makruh. Tapi rukuk dakan bismillah makruh. Karena rukuknya makruh. Munyo tadang bak ulama yang pegah rukuknya harum, berarti haramkan bismillah. Ya, wate ta pajuh bawang. Pajuh bawang hukum ji makruh. Dah baca bismillah makruh. Pajuh bohdrin dalam agama hukum ji makruh. Dah baca bismillah, dah pajuh bohdrin makruh. Tadi yang makruh baca bismillah. Kemudian tajid minuman hukum ji harum baca bismillah.
Satu ini tu ini tu Islam itu haram baca bismillah. Nah, jadi bismillah ini apa ni macam. Malah di dalam riwayat bak sabah urum merumpuk berjumpa jin Islam dengan jin kafir. Bak gejak-jak barauh merumpuk dua. Jika le jin kafir. Ani kawo. Dia baru ke situ. Bicara rezeki. Kejut mana? Hana apa ni na? Hana apa saja. Kelejeng kape. Mang kejut bijut dah. Barokah dembonyo kejut bijut. Puhan bijut. Oh yang tajak hana yang baca bismillah mutaboh birata rumah di baju makanan. Mahan bijut. Kelejeng Islam. Ikah deman dembon tan. Agi habaro ke si puno. Oh yang kojak hana yang baca bismillah. Pro. Di baju buahnya kawaknya baju lu baju. Jadi yang trolong kawaknya yang trolong yang dembun. Nah, dumpu. Malah bagi ulama mengatakan di dalam hadisnya ketika kita berhubungan dengan istri, tatkala kita tidak membaca bismillah, maka syaitan akan duluan berhubungan dengan istri kita. Yohana ada baca bismillah. Jadi kita jangan menganggap remeh. Ya, baca aja. Yang kepegah le Atha bin Jabir. Kata Ibnu Mas'ud, syaitan orang mukmin itu kurus. Kata Qais ibnu Hajat, berkata bagiku oleh syaitanku, masuk aku pada engkau padahal aku seperti unta dan aku sekarang seperti burung. Kataku, karena apa demikian itu? Katanya, engkau mencuri akan daku dengan zikrillah. Engkau menghancuri akan daku dengan zikrillah ta'ala. Pegang Ibnu Abbas, syaitan orang mukmin yang pijut. Pijut. Sedangkan Ibnu Hajar ni pegang syaitan yang kita mengbaklung, padahal syaitannya lagi unta, panjang pijut mana. Maka bakwatenya syaitannya kalage cicim. Gekun le Ibnu Al-Hajjaj. Kejut lagi nya ni. Bepuhan lagi nya. Ikah sabe kapoh lu. Dengan berzikir. Sabe kapoh lu kah. Puhan pijut. Han lagi kalage runong kalage unta ke mana oban badan pijut. Sabe kapoh lu. Sabe ka hukum lu dengan zikir. Sabe dah baca bismillah. Sabe dah baca bismillahirrahmanirrahim. Hingga lung terasa bah. Nah itu. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ditolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan sabdanya bahwasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat berkata mereka itu bismillahirrahmanirrahim, maka berat kebajikan mereka itu pada mizannya. Maka berkata segala umat yang lain, apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad? Maka berkata segala anbiya, bagi mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permulaan kalam mereka itu 3 nama daripada segala nama Allah yang mulia. Jikalau dihantarkan dia di dalam 1 daun neraca dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekaliannya di dalam daun neraca. Yang satu lagi, ini saya berat kebajikan mereka itu. Sabdanya,
dan menjadikan Allah Ta'ala akan ayat ini menyembuh daripada tiap-tiap penyakit dan menolong bagi tiap-tiap obat dan mengkayakan daripada tiap-tiap yang papa dan menepi daripada neraka dan aman daripada ditelan bumi dan daripada diubahkan kepada rupa binatang dan daripada dituduh orang selama berkekalan mereka itu membaca akan dia. Ini perkali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya nutulak doa yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap yang berdoa kan sampai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis kita mulai. Malah tak awali dengan ta'awud. A'udzu billah. Baru kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, doa itu tidak akan ditolak. Hang ditolak oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, pada hari kiamat nanti umatnya itu berat timbangannya bagi mereka yang membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah timbang kejahatannya dan Allah letakkan Bismillah itu pada satu piring neraca, pada piring neraca yang lain yang kedua Allah letakkan amalnya yang jahat, maka timbangannya itu berat. Sehingga umat-umat lain heran melihatnya. Kenapa bisa berat timbangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para anbiya, para rasul mereka mengatakan, Allah memberikan kepada umat Muhammad itu Bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya yang begitu besar karena mereka menyebutkan 3 nama Allah yang paling utama yang terkandung di dalam kalimat itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 3 nama Allah disebutkan. Nama Allah yang paling utama, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah yang paling utama. Selalu mereka sebutkan itu, maka timbangan mereka itu berat. Dipegang oleh Nabi-Nabi bak masing-masing umat. Dubi nyanku umat Muhammad li Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebut nama Allah, 3 nama yang paling besar. Maka timbangannya pun berat. Besok di yaumil mahsyar ketika Allah timbang amalannya. Dan Nabi mengatakan kalimat itu bisa menjadi penyembuh daripada penyakit. Kalimatnya bisa menjadi penyembuh daripada penyakit dan bisa menolong untuk tiap-tiap obat. Tajik obat munyota bacaan bismillah mungkin bagah pulih di bila Allah. Timbang tajik obat anak tak kena pun. Lebih bagah pulih. Dan bagi orang yang rutin mengamalkan itu, bisa Allah kayakan dia. Kaya, waktu disebut kaya, jangan kita pahami material saja. Bisa jadi orang itu papa di bidang ilmu. Ilmunya miskin. Tapi dengan dia rutin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, dari dia orang yang miskin tentang ilmu, bisa dia menjadi orang yang kaya tentang ilmu. Di bidang ilmu. Bisa juga dari orang itu miskin hartanya, dikarenakan Allah berikan keberkatan di setiap usahanya karena dia rutin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Dari orang gasin, tidak punya harta, bisa jadi dia akan menjadi orang kaya karena mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih keberkatan ya Allah. Kemudian kaya itu tidak mesti banyak harta, Nyai Kemsi. Tapi di dalam harta itu ada keberkatan. Maknanya ketika dia makan,
50.000 cukup. Tapi ketika dilihat oleh orang lain, apa yang dia makan, ketika dimakan oleh orang lain, butuh uang 200.000. Nah, kaya asyik berkat harta. Pajuh lagi katanya, pajuh. Hana beda. Tapi han sep peng 50.000. Benar peng 200.000 baru sep. Yang menunjukkan harta katanya berkat. Kaya asyik berkat harta. Bisa jadi gebili Allah kaya umum. Harta hana kaya, tapi ngan tak amalkan bismillah umum katanya kaya. Ma makna kaya umum? Kiban mufhum kaya umum? Umum yang gebili Allah Subhanahu wa taala lebih banyak terpakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya umum, alhamdulillah. Ya, bisa jadi kaya badan. Dengan mengamalkan bismillah kaya badan. Hantam gebi sakit Allah. Sehingga tak ibadah sabi banget. Hana pilek, hana demam, hana nyo, hana sei. Hingga wati tak ibadah ke Allah sabi fokus. Sabi fokus, sabi dia nak khusyuk tak ibadah ke Allah. Nama hana tak pusing penyakit. Bisa jadi kaya tubuh berarti sehat gebi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena sering mengamalkan bismillah, orang itu kaya waktu. Lebih kaya waktu oleh Allah. Lewat luang lebih kegaknya oleh Allah untuk pupuk ibadah. Hana le sibuk. Nah, bisa jadi. Ini waktu kepegang kaya dalam hadis tidak mesti back terfokus itu yo kaya materi, lepeng. Back terfokus kena. Ya, kayanya ni. Ya. Nah, orang gasin ilmu hai bangai. Tengok dasar bangai tapi ngata amalkan bismillah, kaji ko urang malih. Dasar katanya kan orang yang abid ngata amalkan bismillah, kaita meng dalam golongan orang abidin. Dasar katanya orang yang hana mo'oh sa'oh ngata amalkan bismillah, tahu-tahu ka gepeduk karamah oleh Allah, gepeduk kemuliaan. Nah, itu bahagian daripada kaya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu sering kita berubudiyah, beramal bismillah, berzikir dengan dia, maka Allah akan menutupi pintu nerakanya. Tutup pintu neraka kepada Nabi. Nah, akan kita fokus. Masuk jibek, nyo benar, jih benar lebut saputan. Mana saputan? Nyona jilet ini bacut, jilet ini bacut hingga hana istiqamah karena yang dituntut untuk istiqamah. Memang saya ingin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu terus kita amalkan sampai kita mati. Saya di ibadah hana lain ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang sabi yang utama. Ya. Jadi rutin terus. Oh, hanaru. Hari. Bismillahnya kan pendukung. Pendukung ni. Hana semayang kat ketan tu. Pandai ngaji kan? Hana semayang bagai bodoh. Tinggal yang wajib. Tinggal yang wajib, yang sunat hana sapu pi. Cuman zikirnya, zikir ini lebih cepat membersihkan hati. Zikirnya lebih cepat membersihkan hati. Tapi menyohana ibadah zahir, menyohana semayang. Nampak pi. Jadi wajib. Anju juga buat. Anak papa dan duduk di mana, kan? Nah bata anak tiang. Ini kan bata kali dabdo, kan? Ano kali na tiang kan? Ponasi kan tiang kan pada ni kan? Hak kebaida anak tiang. Makanya ada bukan semayang mana kan? Ilmu fikah masih ni. Menyo zikirnya kayak walam tasawuf. Ini kan berarti
Nya kelebihan menan ke perang. Kelebihan untuk memicu katanya. Zikirnya lebih perlih kepada membersihkan batin kita. Semakin le tamu zikir, mungkin semayang katanya semakin khusyuk. Karena hati diperlih ya. Cuma zikir dah yang putih, yang mangat bakro tu. Memang pegah mentangnya nak sekian banyak zikir. Yang mangat bakro tu. Oh maksudnya dah kerjakan dua macamnya rutin you. Tu yang dah pubut la ilaha illallah. Oleh yang terlewat tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap selesai salat kita mampu mengerjakan itu setitik semayang mampu sapu. Rutinnya. Rutin sampai matinya pubut. Istiqamah. Angan istiqamah yang ke mana merupakan fadilah zikir. Monyo hana istiqamah minggunyo na zikir, minggu ke hana mangat demon bu hana jadi. Hana asai mangat demon bu sabe na zikir di semayang. Ban tiga itagun ule karing di mana mi kagak gadai bacut, hana zikir di semayang. Hana han merupakan fadilah yang begahli nabinya. Merupakan. Jadi mesti karena kunci istiqamah. Istiqamahnya kan sabuh pasai di dalam ilmu tasawuf. Raya nilai istiqamah di dalam ibadah batin. Tapi kalau enggak ada, tidak. Ini mesti, ya. Johannes mayang panenal, lain dah bukan. Ubo ibadah. Mayangnya kau ubo ibadah. Kan murah mayangnya, sudah tidak kan murah. Salat itu tidak murah. Mahal, perjalanannya saja jauh. Teptak menyoknanya ja martuh thun dalam truk. Iho gak cok semayang. Kita martuh thun mubak langit thun dalam truk. Mahal sekali salat itu. Mahal hang kepingat le Nabi, dia kena mati ke semayang dia kepingat, kan? Kan semayang. Yang you jaga ni inang berat. Lara berat ni inang. Yang lebih putuh dalam silaturahim. Dia mugat-gat. Itu yang utama nasihat Nabi kan. Tiga yang kena wabak Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiram al-katibina ay yaktubu fi diwanihi arba'mi'atin hasanah." Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim melainkan menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat kiraman katibin, bahwa menyuruh mereka itu di dalam suratan amalnya 400 kebajikan. Orang yang baca bismillahirrahmanirrahim, Allah perintah hamba malaikat kiraman katibin untuk mencatat di dalam buku catatan amal orang yang membaca bismillah itu nilainya 400 kebaikan. Sehingga kita baca bismillah. Membayangkan siuro semalam apabila kita ada salat rawatib, ada salat wajib, ada salat sunat rawatib, kita ada membaca lebih kurang 28 kali. 28 kali baca bismillah dikali dengan 400 kebaikan. Bertubuh kebaikan ditnan kepada Allah. Maknanya apa? Memang kita salat, tapi keperdaman syurga dalam dentengan semayang. Maka kita jangan menganggap remeh amalan sunat. Terlebih-lebih di zikir. Menyudungku ceramah malam rokeban pula. Kan? Nabi mandang gecam. Nya lamayan, nya sabuh ayat berhayang dungkunya. Hana di ayat lain.
Nabi wate geni apa gak zikir lain karena lam kelompok zikirnya gekun duk ke hana perle jak pegak kelompok lain jauh lain nyampat karena duk dalam zikirnya baik betul dalam kelompoknya inan duk Muhammad. Ini nyampan yum. Ini kita jangan pernah menganggap remeh amal sekecil apapun. Karena di dalam sejarah ada orang Allah masukkan ke dalam syurganya atas ridanya. Dia mendapat ridha karena perbuatan apa? Pinah bate bak jalan. Pinah durut di jalan. Na pempun kaca ke pinah. Dari atas jalan ke pinah bak binihin. Nangannya anda mengsyurga kan sebelit ha? Kan berarti murah syurga kan. Maknanya ridha Allahnya dalam tentu bak semayang itu. Karena Allah nasifut harus. Masalah Allah gebi pahala ke hamba akan kewajiban bak semayang dan kedamang syurga oleh Allah kan karena semayang, karena wajib semayang. Karena ridha ro kedamang syurga. Dan Allah menempati wa'id janji gaknya. Balasan janji dan balasan Allah kan satu kewajiban. Menyebut dah cerita tauhid. Nadengku husni. Sangkut ni. Itu masalah. Jadi kita baik anggap remeh dan bisa jadi berdasarkan hadis Nabi pintu neraka itu Allah tutup bagi orang yang rutin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab mana? Salat itu bisa jadi hanya sebatas menebus kewajiban. Ya kan? Tebus kewajiban karena menyodak sembahyang katanya. Dengan sembahyang para sahabat yang tabi'in nampak dia. Menyodak hukum pisang. Draw itu sendiri hana yakin dia. Ha? Hana yakin sembahyangnya. Hana yakin mana? Hana yakin kegubi pahala. Bila ada pegah hana gitu kan? Hana yakin dia tak kan? Jadi inilah jadi nak amal lain. Maka untuk meraih ridha Allah itu tidak hanya dengan salat. Bisa jadi kewajiban itu hanya sebatas pelah wajib, tapi untuk beberat timbangan yang dengan sunatnya. Dengan zikir terutama sekali dengan zikir, amalan-amalan para rasul, para nabi, para wali Allah, para tabi'in, para imam-imam mujtahid, orang yang karamah lagi Imam Ghazali. Imam Ghazali semua mereka itu punya zikir-zikir khusus. Nah zikir khusus